Dalam wawancara terpisah, Mimin Mintarsih sempat mengungkap kondisi ekonominya seusai terjerat kasus Subang. Mimin mengakui hidupnya terpuruk saat Yosef tak memiliki penghasilan dan terjerat kasus Subang. Bahkan Mimin mengaku dirinya tak masak karena beruntung masih ada keluarga yang memperdulikannya. Bagi Mimin, jangankan memikirkan makan, sejak terseret dalam jeratan hukum, ia mengaku hanya bisa memikirkan kasus Subang. Mimin hanya bisa memikirkan agar kasus yang menjeratnya tersebut cepat selesai. Mimin mengaku selama ini beban hidupnya menderita justru bukan karena tidak bisa makan tapi karena ingin lepas dari kasus. Bahkan Mimin mengaku sejak terat kasus Subang, berat badannya turun drastis karena beban pikiran. Kini ia hanya bisa bertahan hidup dan menjaga kesehatan untuk menghadapi kasus yang dianggapnya sebagai cobaan hidup. Untuk membayar pengacara atau kuasa hukumnya, diketahui Mimin pun tak tahu menahu soal hal tersebut. Diungkapkan oleh kuasa hukumnya, Rohman Hidayat mengaku dirinya pun mengaku tak pernah mendapatkan honor dari jasanya. Rohman mengaku selama ini dirinya ikhlas membantu Yosef sebagai bentuk rasa pertemanan. Sejak terjerat dalam kasus Subang, ternyata kondisi ekonomi Mimin terpuruk. Di sisi lain, istri muda Yosef itu juga tetap berjuang lepas dari jeratan hukum. Sebagaimana diketahui, saat ini Mimin ditetapkan sebagai tersangka kasus Subang, bahkan selain suaminya, Yosef, kedua anaknya Arigi dan Abi juga jadi tersangka. Yosef yang biasanya menjadi tumpuan keluarga Mimin kini mendekam di penjara. Belum lagi, usaha Yosef menjalankan Yayasan Bina Prestasi Nasional ikut terdampak akibat kasus permuasan nyawa ibu dan anak di Subang tersebut. Beruntungnya, Arigi masih bisa bekerja di konter HP. Hal ini diungkap oleh kuasa hukumnya, Rohman Hidayat. Rohman mengungkap kondisi ekonomi Mimin sejak terjerat kasus Subang bertumpu dari penghasilan gaji Arigi. Bahkan Mimin mengaku dirinya tak masak, namun beruntung masih ada keluarga yang memperdulikannya. Perlawanan Mimin Mintarsih terhadap kesaksian Danu kini dimulai. Meski tak lagi punya penghasilan, Mimin tetap berjuang lepas dari jeratan kasus Subang. Kondisi perekonomian keluarga Mimin menjadi tak karuan sejak ditetapkan sebagai tersangka kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang. Pasalnya Yosef, suami Mimin, kini mendekam di penjara setelah ditetapkan sebagai tersangka pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Belum lagi rekening Yayasan Bina Prestasi Nasional yang kini diblokir polisi selama proses pengungkapan kasus Subang. Kini pemasukan dari keluarga Mimin hanya bertumpu pada penghasilan yang didapat oleh Arigi Reksa Pratama. Arigi juga diketahui bekerja di konter handphone untuk menghidupi keluarganya. Sementara Abi Aulia mengaku belum berniat mencari pekerjaan untuk saat ini. Abi kini masih menganggur dan berencana mencari pekerjaan setelah kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang ini selesai. Abi bercerita, sebelum terjerat kasus Subang ia sudah memiliki penghasilan.
Peran 5 tersangka dalam kasus Subang yang menewaskan Tuti dan Amalia terungkap dalam rekonstruksi pada Rabu, 22 November 2023. Rekonstruksi kasus Subang itu dihadiri Yosep dan Danu, dengan dikawal ratusan polisi. Direktur Ditreskrimum Polda Jabar, Kombes Surawan, menyebutkan, dalam rekonstruksi tersebut, Yosep berperan sebagai eksekutor pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika. Dalam rekonstruksi itu, terungkap bahwa Yosep yang lebih dulu menghabisi Tuti yang sedang duduk di ruang tamu, kemudian, Amalia yang terbangun karena mendengar kegaduhan antara Yosep dan Tuti. Terbangun dari tidurnya, kedua korban kemudian dipukul dengan golok dan stik golf di bagian kepala, sedangkan untuk peran Danu, ia mengatakan bahwa tersangka Danu membantu Yosep dalam proses pembunuhan tersebut. Danu melakukan adegan rekonstruksi dengan memegang korban saat berlangsung eksekusi oleh Yosep. Katanya, dalam rekonstruksi tersebut, seharusnya didatangkan 3 tersangka lainnya untuk menjalani rekonstruksi. Namun, saat tiba di lokasi pembunuhan, ketiga orang yang merupakan Mimin istri muda Yosep, kemudian anak tiri Yosep Arigi dan Abi itu menolak menjalani rekonstruksi. Untuk peran Mimin itu memandikan kedua jenazah korban sebelum disimpan di mobil Alphard. Sedangkan Arigi dan Abi juga memiliki peran seperti Danu, yakni membantu Yosep hingga memasukkan korban ke dalam mobil. Mimin Mintarsih terus melawan demi lepas dari jeratan kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang. Mimin masih berkeyakinan bahwa kesaksian Danu pada kasus Subang bisa dipatahkan. Danu alias Muhammad Ramdhanu adalah sosok yang membongkar kepada kepolisian terkait pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Keterangan Danu itu memunculkan 5 tersangka, yakni Yosep, Mimin, Arigi dan Abi. Mimin tak terima dengan keterangan Danu yang membuat dirinya dijadikan tersangka dalam kasus Subang. Keterangan Danu ini juga yang dijadikan dasar oleh polisi saat melakukan rekonstruksi pada Rabu, 22 November 2023. Mimin mengaku akan tetap berjuang lepas dari jeratan kasus Subang, meski tak lagi punya penghasilan. Kondisi perekonomian keluarga Mimin menjadi tak karuan sejak ditetapkan sebagai tersangka kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang. Betapa tidak, Yosep, suami Mimin, kini mendekam di penjara setelah ditetapkan sebagai tersangka pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Belum lagi rekening Yayasan Bina Prestasi Nasional yang kini diblokir polisi selama proses pengungkapan kasus Subang. Pengacara Mimin, Rohman Hidayat menerangkan pemasukan kliennya kini hanya bertumpu pada penghasilan yang didapat oleh Arigi Reksa Pratama. Walau menghadapi keterbatasan ekonomi, Mimin tak gentar melawan kesaksian Danu yang menjeratnya dalam kasus Subang. Rohman Hidayat telah mendaftarkan pra-peradilan 3 tersangka kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang. Tim kuasa hukum Muhammad Ramdhanu alias Danu mempertanyakan alasan Yosep Hidayah tetap mengikuti rekonstruksi kasus Subang padahal menolak keterangan kliennya. Diketahui, Yosep Hidayah menolak keterangan Danu yang menyeret namanya sebagai pelaku pembunuhan keji terhadap Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu pada tanggal 18 Agustus tahun 2021 lalu. Tetapi, Yosep Hidayah tetap mengikuti jalannya rekonstruksi kasus yang berlangsung pada Rabu, tanggal 22 November tahun 2023. Setahu kami Yosep tetap mengikuti karena ingin mengetahui peristiwa pembunuhan tersebut, kata kuasa hukum Danu, Ahid Syaroni, dikutip dari YouTube Heri Susanto pada Rabu, tanggal 29 November tahun 2023. Artinya ini jadi pertanyaan kita, kenapa ia mengikuti rekonstruksi tersebut? Sebagai tersangka atau orang yang punya andil dalam peristiwa tersebut, seharusnya dia menolak dong, lanjutnya. Ahid menjelaskan, bahwa Yosep Hidayah sejatinya memiliki hak untuk menolak melakukan rekonstruksi yang terjamin dalam undang-undang. Sebagai informasi, 3 tersangka lain yaitu Mimin Mintarsih, Arigi, dan Abi yang sempat hadir di TKP pun dipulangkan karena menolak rekonstruksi. Padahal undang-undang sudah memberikan hak untuk menolaknya, tapi kenapa dia malah ngikut, katanya. Ahid pun menduga adanya skenario yang sengaja dilakukan tersangka dalam menghadapi kasus tersebut. Ada skenario yang sengaja dilakukan oleh Yosep untuk bagaimana menghadapi kasus ini, ujar Ahid. Kita melihatnya bentuk ketidakkonsistenan Yosep, satu sisi dia menolak sebagai tersangka, satu sisi dia tidak mengakuinya, sambungnya. Menurut Ahid, tersangka Yosep ingin mencari celah untuk ia jadikan bahan nanti di persidangan. Atau mencari celah untuk bagaimana nanti di persidangan ketika dia sudah mengetahui peristiwanya mencari cara untuk lolos dari jeratan hukum, ujarnya. Adapun, Danu merupakan keponakan sekaligus sepupu korban,
Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Danu menyerahkan diri ke Polda Jabar pada pertengahan Oktober tahun 2023 dan kini sudah ditetapkan tersangka bersama 4 tersangka lain, yaitu Yosep Hidayah, Mimin Mintarsih, Arik Hi, dan Abi. Sebelumnya, pengacara Yosep Hidayah, Rohman Hidayat menjelaskan alasan kliennya tetap mengikuti rekonstruksi kasus Subang meskipun menolak keterangan Danu. Pak Yosep itu menyampaikan bahwa dia tidak pernah melakukan apa yang dituduhkan oleh Danu, ungkap Rohman Hidayat di TKP saat rekonstruksi, Rabu, tanggal 22 November tahun 2023. Meskipun menolak keterangan Danu, Yosep Hidayat tetap melakukan rekonstruksi karena ingin mengetahui seperti apa keterangan Danu. Semua keterangan Danu itu diikuti sengaja, ingin tahu kebohongan Danu sampai sejauh mana, ujar Rohman Hidayat. Pak Yosep tetap meyakini bahwa dia tidak terlibat, tegasnya. Hingga kini, Rohman Hidayat meyakini bahwa keterangan Danu yang ia berikan ke kepolisian adalah pengakuan bohong. Sebelumnya, Rohman Hidayat juga menjelaskan alasan kliennya itu tetap santai dan tersenyum ketika menjalani rekonstruksi. Menurut Rohman Hidayat, alasan kliennya itu bisa begitu santai karena memang tidak merasa bersalah. Saya pikir, kalau orang bersalah tidak akan pernah santai, ujar Rohman Hidayat. Tapi Pak Yosep berusaha setenang mungkin karena dia memang tidak pernah melakukan seperti yang dilakukan Danu, sambung Rohman Hidayat. Ketika ditanya terkait kondisi kesehatan kliennya, Rohman menjelaskan bahwa Yosep Hidayah dalam keadaan baik. Insya Allah baik, kata Rohman. Kendati demikian, Rohman Hidayat tidak memungkiri bahwa kliennya mendapatkan tekanan secara psikologis. Secara psikologis, bagaimanapun juga ada tekanan massa seperti ini. Tapi kami yakin masyarakat masih objektif. Ungkap Rohman, toh ujungnya kan bukan keputusan masyarakat, oleh putusan pengadilan nanti, imbuhnya. Dalam wawancara terpisah, Mimin Mintarsih sempat mengungkap